Baik, ini pertemuan kedua ya, dan saya sudah komunikasi juga dengan Mbak Amalia Cahya terkait karena kan kita kuliahnya berarti kan kita baru mulai kuliah kan pekan lalu ya. Jadi kita tiga kalau mengikuti kalender akademik Unsud tiga pertemuan awal kan kita belum mulai. Tapi sebenarnya kalau untuk S2 relatif fleksibel, jadi misalkan pas jadwal UTS ya mungkin masih bisa ada kuliah ya kalau S2 dan sepertinya sejauh ini kuliahnya kebanyakan online, jadi kita ini kan. Baik, ini pertemuan kedua. Kalau di RPS terkait akan membahas tentang penyusunan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Ya, sebelumnya mungkin memang mungkin kayak ini yang alumni Unsud kayaknya baru ini kan ada Iza ya. Sebenarnya kalau alumni yang kalau yang metopen di S1 Unsud sudah ada metopen juga dan menurut saya itu materinya luar biasa berat menurut saya. Untuk S2 ini tidak kita indikan seperti S1 Unsud ya karena eh, apa ya ya apa latar belakangnya beda dan memang menurut saya yang S1 terlalu berat menurut saya. Ya. Baik, eh perusahaan masalah tujuan penelitian ini eh, sesuatu yang memang salah satu tantangan ketika kita membuat proposal penelitian ya. Proposal penelitian, proposal penelitian nanti jadi metode penelitian. Ya. Tapi seringkali dan mudah-mudahan sih ini sudah S2 kan ya. Jadi minimal sekali sudah melewati eh, S1 ya. Jadi mbak-mbak emas-emas ini udah lulus S1 sehingga sudah menyelesaikan skripsi. Cuman memang harusnya bedanya skripsi dengan tesis nanti itu kan dari sisi kemandirian ya. Ya, kalau tesis harusnya lebih mandiri. Namun demikian saya sedikit cerita ya, kalau di mana itu saya pernah ceritakan bahwa betapa yang kemudian memperjelas saya bedanya level S1, S2, S3 itu benar-benar saya by my ya dari mata dan pengamatan saya itu saya berasa membedakan sekali ketika saya dulu di S3 di Belanda ya. Jadi memang di situ memang beda sekali antara S1, S2 dan S3. Jadi kalau di mana di di S1 ya itu memang tujuannya adalah harusnya ya harusnya adalah belajar penelitian. Nah, kalau S2, nah ini harusnya penelitiannya lebih mandiri gitu. Nah, kalau S3 oh lebih lebih bebannya lebih berat lagi. Jadi namun demikian kalau misalkan kalau di luar itu S1, S2, S3 itu biasanya langsung dibawa oleh biasanya sana profesor-profesor sana punya riset grup sendiri dan itu memang saling terkait ya S1, S2, S3 dan sehingga enak lah di sana diskusi S3 memang S2, S1, S2 dampingnya S1 sehingga juga semakin ini. Baik. Nah, ini kalau saya sih sebenarnya juga berharap pengen seperti sana ya. Jadi misalkan nih mbak-mbaknya nanti misalkan mau riset ya yang ideal itu memang terkait dengan apa ya ya project dari dosen yang bersangkut dosen. Kalau di luar itu hampir semua dosen profesor punya project ya. Meskipun project tetap kan kita harus bikin proposal. Cuman emang bedanya memang ide itu tidak kita tidak mencari ide sendiri. Ya, kalau di sini kan sebenarnya 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 dari sisi cuma kan di sini tuh masalahnya kan jumlah manusianya banyak ya. Nah, dari sisi ini profesor-profesor dalam artian secara ini lebih enak di sini karena kalau di sini profesor tidak dituntut cari uang, kalau di Belanda dituntut cari uang, tapi emang uangnya adalah untuk riset-riset dia. Ya, jadi nanti mbak-mbak emasnya mudah-mudahan sudah segera merapat menentukan proposalnya ya. Kemarin diskusi di grup juga yang ada yang ngajar pengantar riset kan Bu Hanif ya. Saya bilang Bu kalau metopen kita luarannya adalah
proposal. Kalau yang risalah risalah itu mungkin nanti intinya meskipun mungkin sedikit ada sedikit overlapping tapi harapannya bisa saling menguatkan. Jadi memang saya sampaikan di grup juga bahwa sebisa mungkin nanti semester awal semester 3 itu seluruhnya sudah eh sudah semprot gitu. Baik. Eh ini kita mulai. Jadi penelitian itu berangkat dari masalah yang nyata, ya, ya. Apalagi kita bidangnya adalah farmasi. Oh, jelas sekali masalahnya ya. Ya, jelas ya di rumah sakit banyak masalah, di apotek banyak masalah, di masyarakat juga banyak masalah. Tinggal masalah yang bagaimana yang akan kita angkat jadi penelitian. Kemudian mengapa perumusan masalah itu krusial? Ya, jadi sebenarnya jadi perumusan masalah itu ya, perumusan masalah itu dia datang dari latar belakang masalah. Ya, jadi kita punya masalah apa, kan kita inventarisir, kemudian kita fiksasi, kita rumuskan sebenarnya masalah intinya kita apa, karena kan apalagi kita kan terkait dengan saintifik ya, ilmiah ya, sehingga harus ya harus ada batasan yang jelas, harus ada nanti ada kalau dalam apa metodologi penelitian ada variabel variabel operasional, variabel terkendali, variabel bebas, variabel terikat itu terkait dengan hal-hal yang akan kita teliti atau hal yang terkait dengan penelitian kita. Ya. Mengapa perumusan masa itu krusial? Pertama karena titik awal seluruh proses penelitian. Ya, kita meneliti apa kan ada masalahnya. Ya, ya. Misalkan eh, di di misalkan di rumah sakit, ya. Kenapa sih kok penyakit TB masih banyak saat ini, sebenarnya? Kan jadi masalah. Ya, jadi masalah itu. Ya. Kemudian kira-kira bagaimana sih pemecahannya? Dan kalau masalah segitu saja kan itu masih 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 apa eh, luas sekali ya sehingga kita apa harus diarahkan contoh misalkan tadi TB masih masih jadi masalah nih misalkan di Banyumas ya jadi TB itu sampai saat ini tidak hanya di Banyumas benar ya jadi di Indonesia ya TB itu menjadi salah satu penyakit yang endemi ya endemi atau menjadi masalah kesehatan nasional masih tiga besar masalah. Sehingga misalkan katakan ini masih menjadi masalah besar dan arahnya gimana kenapa ya kan kita gali misalkan mungkin kita startnya mungkin kita kita kemarin kita eksplorasi dulu ya kira-kira TB yang banyak di Banyumas itu apa. Terus kemudian mengapa kok banyak jumlahnya kan kita bisa kita eksplor dulu ya. Sehingga mungkin karena awalnya begitu sehingga oh berarti mungkin awal kan riset jadi riset itu panjang ya Mbak Mbak Mas ya jadi kemarin saya sempat ceritakan di pertemuan pertama bahwa ending dari riset itu bukan publikasi ya saya sampaikan ending dari riset adalah produk kalau kita risetnya adalah tangible lab basah ya memang produk yang tangible kan saya sampaikan kalau yang risetnya adalah terkait dengan manajemen yang intangible ya ya produknya adalah kebijakan rekomendasi kebijakan regulasi ya, ya. Sehingga dan dan itu eh nggak bisa sebentar ya makanya eh, harus sustain ya penelitian harus pak ya kalau penelitian yang bagus dan ini kemudian ya agak membesar agak ini betapa eh, salah satu kelemahan negara kita termasuk farmasi ini adalah Pak, kita seringkali risetnya itu kurang fokus dan juga sangat instan pengennya sangat cepat pengennya ya padahal kan riset yang bagus ya ya memang tidak harus panjang tapi dia keberlanjutannya itu ada sistemnya itu ya jadi ya kalau saya sendiri saya memang mencoba menerapkan apa yang saya dapatkan ketika saya di Belanda sebenarnya jadi memang mahasiswa mahasiswa yang
Yang terutama ketika saya adalah sebagai pembimbing pertama, itu memang saya paksa dalam tanda kutip dia mengikuti roadmap penelitian saya. Sebenarnya itu. Jadi kenapa demikian? Ya karena eh, ya mahasiswa kan misalkan mbak-mbaknya kan di sini S2. Ketika kemudian apa eh, ketika misalkan S2 belum kecuali kalau misalkan mbaknya di sini adalah dosen, ya dosen mungkin bisa mulai start dari ini. Kalau mungkin belum dosen dan katakan klinis manajemen ya mungkin dia risetnya kan tidak beda dengan dosen. Jadi kalau saya emang ini karena ya saya terinspirasi atau pengen menerapkan, mengadopsi menerapkan apa yang dilakukan banyak banyak riset oleh orang sana. Contoh misalkan ya, dan itu bukan, kalau misalkan mungkin ada saya kolega saya di Unpad ya namanya Prof. Ya sekarang udah Prof ya, Pak Ivan Surya Pradipta ya itu ketika S3 harusnya tentang TBC. Begitu pulang ke Indonesia, sekarang setelah S3 dia harusnya tentang TBC semua. Nah, should be like that ya sehingga risetnya itu berkesinambungan sehingga memang harapannya impact dari riset itu ada baik jadi permasalahan krusial dari awal seluruh jadi ya yang menjadi starting point penelitian kemudian harus jelas arahnya fokus arah ya fokus dan relevansinya juga jelas menjadi dasar penyusunan tujuan dan metode harus nyambung ya harus inline antara latar belakang masalah ya kemudian menjadi perumusan masalah nyambung ke tujuan penelitian penelitian nyambung metode penelitian nah, nanti kesimpulannya ya harus sambung semua jadi yang penelitian yang bukan penelitian yang bagus ya penelitian yang seharusnya itu kesimpulan adalah menjawab perumusan masalah sehingga nyambung semua itu penelitian yang bagus dan dari konsisten ya nah kemudian masalah yang kabur akan menghasilkan penelitian yang kabur. Jadi kalau dari awalnya udah nggak jelas ya kemungkinan ke depan juga nggak jelas. Sehingga dari awal harus harus ditegas, harus ini harus jelas ya. Misalkan ya ini mbak-mbaknya S2, S3 ya batasannya mana harus di ini kan karena kalau kita tadi ngikutin riset nggak akan ada pernah habisnya ya itu. Jadi kita riset dibatasi waktu juga. Masalah penelitian harus dirumuskan dengan jelas supaya tujuan dapat ditetapkan. Ya. Semuanya harus terukur. Nah, rumusan masalah menjawab pertanyaan penelitian, nah, nyambung. Tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin dicapai. Jadi misalkan rumusan masalah, misalkan tadi, bagaimana misalkan, mengapa misalkan, mengapa misalkan rumusan masalahnya, mengapa TBC masih banyak ditemukan di eh, Banyumas. Misalkan. Tujuan penelitiannya mengetahui seberapa banyak prevalensi atau jumlah penderita TBC yang ada di Banyumas. Misalkan begitu, jadi nyambung. Ya. Nah, sebenarnya terus benar apa sih definisi perumusan masalah? Definisi perumusan masalah adalah proses merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas, spesifik dan dapat diteliti. Jadi proses merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas. Jadi proses merumuskan pertanyaan penelitian secara jelas, spesifik dan dapat diteliti. Jadi tadi ya, jadi ya, nyambung ya. Perumusan masalah, tujuan, metode nyambung. Sehingga apa nanti kita akan mendapatkan jawaban seperti yang memang kita rumuskan. Perumusan masalah adalah apa itu? Adalah pernyataan yang jelas tentang fenomena yang ingin diteliti, tentang tentang fenomena tentang sesuatu yang ingin diteliti, menggambarkan kesenjangan pengetahuan atau praktek atau kalau di beberapa beberapa literatur terkait metopen ada menggunakan istilahnya juga research gap ya research gap penelitiannya atau knowledge knowledge gap ya
Jadi kesenjangan penelitian, kesenjangan pengetahuannya. Kemudian perumusan masalah itu harus spesifik, harus terukur dan dapat diteliti. Jadi eh, makanya pertanyaannya terkait dengan pertanyaan nyambung. Kalau apakah ya tentu jawabannya kan apa. Dan biasanya kalau kalau S1 mungkin pertanyaannya apakah ya. Kalau S2 pertanyaannya udah lebih ya, bukan mengapa, bagaimana, karena dia tidak hanya menjawab tapi juga harusnya dia how to, bagaimana melakukannya. Ya, harus bekerjanya. Jadi terukur dan dapat diteliti. Fungsi perumusan masalah menentukan arah penelitian. Ya, karena ya, masalahnya apa, ya, supaya nggak kemana-mana, gitu kan ya. Dan karena gini ya, jadi ternyata eh, ya, jadi semakin menemukan banyak semakin menemukan mahasiswa banyak, semakin menemukan ternyata saya lah ya, menemukan banyak karakter. Ya. Ternyata eh, menulis itu ternyata tidak semua punya kemampuan menulis yang baik. Ya. Karena saya punya mahasiswa, ya, oh ternyata dia retorisnya bagus tuh, humanisnya bagus, ngomongnya bagus, bagaimana manage ke teman-temannya bagus, tapi ternyata kemampuan menulisnya, waduh, ya, sehingga kayak gitu-gitu perlu ya. Dan memang kan makanya kalau eh, ada orang kemudian dia pintar menulis dan dia pintar orasi, wah berarti dia kepintarannya cukup cukup lengkap ya. Karena tidak semua orang itu bisa punya kemampuan bagus dalam hal orasi dan juga banyak kemampuan dan semua orang punya kemampuan bagus dalam hal menulis. Ya. Nah, jadi ini ketua perumusan masalah menentukan arah penelitian, membatasi ruang lingkup penelitian. Ini ya menjadi batasan ya perumusan masalah. Kenapa? Karena kalau tidak dibeginikan nanti kadang-kadang eh, nulisnya tuh gak karu-karuan. Ya, ya, bisa kemana-mana. Dan ini banyak ditemukan. Ya, kadang-kadang udah diinikan ya, ya itu loh ini gimana sih? Ini gimana sih? Jadi ya nanti mbak-mbaknya mungkin akan ini kan ya, ya misalkan di latar belakang masalah nulis apa gitu. Loh, masalah nggak nyambung. Nah, ini kan nah, itu banyak perlu proses ya proses pembimbingan, pendampingan ya. Jadi fungsinya menentukan arah penelitian, membatasi ruang penelitian di dasar metode. Contoh, nah, tinggi angkanya resistensi antibiotik di rumah sakit X tanpa adanya protokol evaluasi penggunaan antibiotik. Nah, sehingga masalahnya apa ini? Masalahnya adalah tingginya angka resistensi. Kemudian perumusan masalahnya kira-kira apa? Ini jadi perumusan masalah. Mengapa resistensi antibiotik di rumah sakit X sangat tinggi? Satu, mengapa tidak ada protokol evaluasi penggunaan antibiotik? Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan itu ya, jadikan tujuan penelitian, mengetahui resistensi antibiotik di masa mengetahui atau memahami atau menjelaskan ya, kenapa tidak ada atau tidak diterapkan protokol evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit X. Ya, jadi perumusan masalah bisa satu, bisa dua, bisa tiga, tergantung dari besarnya masalah yang akan diteliti. Biasanya ya semakin banyak masalah perumusan masalah yang semakin banyak perumusan masalah yang ditetapkan, biasanya penelitiannya juga semakin panjang. Tapi kalau perumusan masalahnya tidak banyak, biasanya penelitiannya juga tidak terlalu banyak dan lebih spesifik. Lanjut, terus sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan kah terkait dengan pendahuluan dan perumusan masalah? Belum, Bapak. Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Eh, Sumber masalah penelitian. Nah, sumber penelitian. Yang pertama, kajian literatur. Nah, ini eh, kalau saya pribadi,
selalu menekankan kepada masa-masa bimbingan saya banyak baca, ya. Misalkan mau riset atau mau termasuk misalkan udah mau nulis proposal, ini harus banyak baca. Ya. Kenapa? Semakin banyak baca, kita akan semakin banyak pengetahuan. Dan lazimnya memang kalau kemudian kita membaca dan kemudian kita masukkan dalam otak kita, sebab kita akan semakin banyak bertanya-tanya, ya. Itu nanti semakin banyak baca kita akan semakin bingung, semakin nggak bisa. Ya, karena kan ada pepatah, ya semakin banyak baca ternyata kok merasa semakin bodoh. Nah, dari situ akan timbul banyak pertanyaan. Kenapa ini begini? Nah, muncullah masalah. Kemudian masalahnya supaya tidak hanya di pikiran, tidak hanya di awang-awang, harus ditulis. Ya itu tadi. Banyak eh, apa kalau misalkan kita mau ini misalkan mbak masnya mau riset tesis ya itu memang harus harus ini ya paralel. Banyak baca otaknya dan juga harus dipaksa menulis, ya. Kajian literatur yang pertama ketika kita ingin mendapatkan, ya, mendapatkan atau memastikan sumber masalah, ya. Karena bisa jadi oh, oh ternyata berarti sumber masalahnya bukan itu, sumber masalahnya misalkan oh karena misalkan karena kepemimpinannya. Nah, kalau dari kepemimpinan kan repot, ya. Misalkan kayak tadi nih, misalkan tanpa adanya protokol varis menggunakan antibiotik, ya. Misalkan kemudian didapatkan misalkan ternyata pimpinan rumah sakit X memang tidak mau menggunakan protokol, ya. Ya kan itu kan nggak bisa diteliti, ya, karena itu terkait dengan objektivitas. Mungkin nggak Pak? Mungkin, ya. Kenapa? Karena itu semakin banyak baca, semakin banyak bergaul, semakin banyak kita berinteraksi dengan orang, ternyata memang karakter karakter orang, karakter organisasi, karakter masyarakat macam-macam itu, ya. Kayak misalkan contoh kecil ya, ini kayak misalkan kita di perusahaan farmasi, di farmasi, ternyata tidak semua industri farmasi itu membolehkan eh, atau menerima masa PKPA. Dengan ada pikir, kenapa? Ya, ya itu privilege, kan ya. Ya, itu. Jadi mesti ini kan. Kajian literatur. Berikutnya observasi lapangan. Observasi lapangan ini mungkin yang di ya yang lab bahasa pun bisa, yang lab manajemen bisa, lab klinik pun juga bisa. Kita lihat di lapangan kondisinya seperti apa. Misalkan yang klinik, kondisi penyakit ini kenapa ya? Dilihat di lapangan seperti apa. Setelah kita lihat, nah, kemudian kita dapat, oh berarti masalahnya ini, tulis. Dan kemudian ya supaya menjadi perumusan masalah yang bagus ya harus dikaitkan dengan banyak membaca terkait dengan relevansi keterkaitan dengan observasi lapangan yang kita dapatkan. Nah, di manajemen pun demikian, ya. Kita dapat observasi lapangan ya kita tulis, ya. Kemudian kita kaitkan dengan literatur yang ada. Berikutnya, sumber masalah berikutnya adalah diskusi dengan praktisi. Nah, ya ini, ya, kita juga akan bisa mendapatkan masalah, dan masalah itu kan nanti bisa misalkan hasilnya kita akan mendapatkan jadi hasil penelitian kan macam-macam, ya. Ya. Ada yang kemudian kita dapatkan dari simpel jawaban, jawaban simpel, tapi kan juga harus by riset, kan ya. Tapi juga hasil penelitian kan juga kita bisa mendapatkan informasi, ya. Nah, kemudian dan ini masalah pun bisa kita dapatkan dengan diskusi dengan praktisi. Karena bisa praktisi kan dia sehari-hari di sana, ya. Nanti eh, bisa kita, oh masalahnya ini loh, masalah ini. Dan seringkali, seringkali ya praktisi itu, ya itu karena memang sudah ini ya, sehingga Pak di rumah sakit kita kok begini ya, Mas, Mbak kok begini ya. Nah, itu kan bisa jadi masalah sendiri. Kemudian masalah berikutnya kebutuhan masyarakat atau institusi. Nah ini ya tadi misalkan masyarakat pengen ya eh, dalam farmasi banyak ya. Misalnya ya ada suatu daerah didapatin misalkan ada tanaman X ya. Belum mereka tanya-tanya mungkin ini tanaman kita ini banyak sekali nih. Ya, bisa nggak ya jadi potensi untuk
kesehatan. Nah, itu ada masalah riset. Masalah kebutuhan institusi, ya. Institusi misalkan pengen ada pengembangan sistem, ya, bisa demikian. Semua masalah berikutnya juga bisa dapatkan dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini jadi nyambung dengan tadi ada keberlanjutan sustainability research. Nah, berikutnya yang penting, masalah bukan sekedar ada, tetapi layak diteliti apa tidak. Masalahnya adalah layak diteliti apa tidak. Kalau ternyata misalkan masalahnya ada, tapi nggak layak diteliti, wis. Tapi kalau ternyata misalkan masalahnya ada dan yang layak diteliti ya diteliti. Itu sumber masalah penelitian. Nah, kalau ini saya ambilkan dari buku yang kemarin Mbak Cahya udah nanya, dan udah saya upload ya di Eldiru terkait research methodology dari Anjit Kumar, ya itu sangat recommended bukunya. Ini saya langsung tulis aja bahasa Inggrisnya karena ini kan udah dua dua biar ini karena kadang-kadang itu terjemahkan malah butuh ini ya menulis bahasa Inggrisnya. Jadi kenapa sih kok penting ya urgensi atau pentingnya memformulasi suatu masalah penelitian? Oleh dia si penulis itu dikatakan formulasi ya, dari suatu masalah penelitian adalah the first adalah tahap penting yang pertama dan utama, the first and the most, ya, tahap yang penting yang utama dan pertama dari proses penelitian. Ya. Nah, masalah penelitian seperti fondasi, ya, dasar fondasi dari suatu bangunan. Kerlinger tahun 1986 ya, nomor 17 mengatakan ketika seseorang ingin memecahkan suatu masalah, ya, dia secara umum harus mengetahui apa masalah itu. Dan dapat dikatakan bahwa bagian besar dari suatu masalah terletak pada mengetahui ya, apakah yang orang itu sedang lakukan. Ya. Jadi if one wants to solve a problem, one must generally know what the problem is, harus tahu masalahnya apa. It can be said that a large part of the problem lies terletak is in knowing what one is trying to do. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui masalah kita. Kita mau ya. Dan ini ya terkait penelitian. Jadi harus jelas penelitiannya. Sorry, jelas masalahnya. Karena kalau masalahnya nggak ini ya kenapa diteliti? Suatu masalah penelitian bisa may take a number of forms. Bisa mengambil satu satu sejumlah form ya, bentuk ya dari yang very simple, dari yang sangat sederhana hingga yang very complex, sangat kompleks. Itu masalah penelitian. Ya. Nah, berikutnya masih dari buku itu. Kemudian bagaimana sih apa yang harus diperhatikan? Consideration in selecting a research problem. Apa yang harus diperhatikan ketika kita memilih, menseleksi masalah penelitian atau rumusan masalah. Yang pertama interest, tertarikan. Nah, ini ditaruh di pertama oleh penulis. Ya, kenapa? Ini sekali. Ya, ya. Makanya harus ini karena jangan sampai kita meneliti sesuatu yang kita nggak tertarik. Ya. Tapi meskipun demikian juga ada yang misalkan dia meneliti yang tidak tertarik, misalkan ya karena kondisi, ya tidak dia ditempatkan kerja di situ. Tapi idealnya kita meneliti hal-hal yang kita tertarik di sana. Kenapa? Ketika kita punya interesting di sana, ya kita akan terus minat. Kita terus akan bertanya-tanya. Karena apa? Ya tadi kan riset kan kita harus mencari latar belakang masalahnya apa. Setelah dapat latar belakang masalahnya, dirumuskan. Misalkan latar belakangnya masalah kan kita ekspor, kita ini kan udah banyak. Tapi harus kita fiksasi. Apa masalah yang akan kita angkat. Kemudian, itu tadi perumusan masalah. Masalah yang kita angkat, nah ini akan menjadi masalah kita pada penelitian yang kita jalankan ini. Jadi interest ini the first, ya, the first number, the first priority, ya, interest. Terus kemudian
Ada magnitude. Nah, magnitude ini di bukunya, tapi bahasanya gimana ya? Magnitude di sini ada magnitude bukunya. Kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang proses penelitian. Ya. Ya, but the research process to be able to visualize, untuk memvisualisasikan the work, kerjaan yang involved, yang terlibat dalam completing, melengkapi studi yang diajukan. Harus mempunyai pengetahuan yang cukup. Nah, jadi yang pertama, ya, interest, ketertarikan. Magnitude, ya, kita punya kemampuan nggak di sana? Punya kemampuan yang sufficient. Ya, sufficient. Nah, kalau beberapa penelitian, ya, ini agak ini, kan kita punya kemampuan di sana, tapi kan risetnya, ya, kita pengen melakukan sesuatu di sana. Jadi maksudnya di sini magnitude kemampuannya adalah bukan yang dia bahwa dia eh, dalam arti sudah mengetahui masalah itu, tapi dia punya kemampuan, punya pengetahuan yang cukup untuk mempelajari itu. Gitu, ya, magnitude. Kemudian hal yang diperlukan lagi adalah measurement of concept, pengukuran konsepnya. Jadi konsep yang diukur perlu diperhatikan. Apa konsep yang akan kita teliti? Yang kemudian Kemudian level of expertise, ya, level kepakaran. Makanya di ini Mbak Masnya ini kan mahasiswa master, magister, perlu bimbingan. Ya, doktor, mahasiswa doktoral perlu bimbingan. Makanya kalau di luar, ya, seseorang dianggap sudah layak untuk defense, untuk ujian sidang terkait dengan doktoralnya, dengan PhD-nya, oleh pembimbing dianggap bahwa si PhD student, si mahasiswa doktoral itu sudah layak ketika misalkan dia nanti melakukan riset sendiri. Itu, itu garansinya. Jadi tidak semata-mata mendapatkan jasa S3. Jadi sebenarnya agak ini ketika misalkan dia udah lulus S3, tapi kemudian ternyata eh, belum punya keberanian, atau tidak punya keberanian ketika dia menjadi peneliti yang mandiri. Gitu. Jadi level expertise, ya, jadi tingkat kepakaran ini juga, misalkan begini nih, ya, terkait dengan consideration, hal yang perlu diperhatikan dalam seleksi masalah penelitian. Misalkan katakanlah saya, ya, saya apa, ya, saat ini katakanlah setelah S3 saya riset saya banyak ke arah nano drug delivery, targeted drug delivery, dan lebih spesifik ke arah penyakit liver. Saya nggak akan berani misalkan saya penelitian tentang evaluasi penggunaan obat tertentu di rumah sakit. Kenapa? Saya nggak punya kepakaran di sana. Sehingga kalau misalkan katakan saya ada sesuatu yang kemudian minta saya riset di sana, ya saya forward kepada teman saya yang memang dia pakar di sana. Gitu. Kenapa demikian? Ya saya, bukan kepakaran saya. Hmm. Dan juga eh, apa, nanti terkait dengan ini nanti masalah penelitiannya nggak jelas nanti. Orang juga akan lihat tuh, ini kan kepakarannya kemana. Di level expertise, ya. Nah, tapi kalau misalkan kita terkait, misalkan ada mbaknya pengen mau pengen meneliti tentang manajemen supply chain, ya, di rumah sakit atau di apotek, ya, ya, kalau misalkan mbaknya sudah ada eh, pengetahuan eh, sedikit tentang itu, ya dianggap level expertise-nya ada. Jadi ini perlu diingat, ya. Kenapa Pak bedanya magnitude dengan level of expertise, ya? Kalau magnitude kan kemampuan eh, yang mencukupi, ya. Ini terkait dengan kepakaran. Jadi bisa dibilang ya kalau level of expertise secara ini lebih lebih gede dibandingkan dengan ini. Tapi dalam artian kalau di sini mungkin terkait dengan seleksi masalah penelitian, ya terkait dengan anda level of expertise, ya.
Mbak Masnya ini adalah master student. Nah, tentunya kepakarannya beda dengan bachelor student. Itu kayak di situ. Level S12. Berikutnya kelima, hal yang perlu diperhatikan adalah relevansi. Relevansi penting. Ya, penting sekali tadi ya. Jadi dan meskipun gini, mungkin pertanyaan Pak, relevansi kan sekarang zamannya kolaborasi. Ya, ya dengan zamannya kolaborasi itu sehingga relevansi ini juga perlu diperhatikan. Dalam artian gimana? Misalkan kita kan sekarang itu kan zaman sekarang kan globalisasi, globalisasi, kolaborasi, relevansi ya misalkan. Kan zaman global. Ya, misalkan katakanlah Iza ya setelah S2 dia pulang ke Trenggalek. Nah, kemudian saya ada project di sana. Nah, saya kan nggak mungkin misalkan saya riset sendiri, udah saya tak kontak Iza aja. Dan jadi saya nggak apa, misalkan nanti risetnya itu eh, ada, misalkan saya yang punya project, tapi kemudian saya di Trenggalek susah ininya, dengan relevansinya saya ajak Iza. Nah, Iza jadi tim kan kolaborasi, itu saya terkait. Ya. Dengan relevansi itu ya terkait dengan topiknya juga ya. Gitu. Jadi kalau misalkan eh, kita riset, misalkan kalau saya nano drug delivery ya, ya relevansinya ke sana. Ya, bukan kemudian riset riset nano drug delivery tapi kemudian saya cerita tentang apotek yang sekarang pasarnya sedang lesu misalkan. Ya itu kan nggak relevan. Ini selecting research problem. Berikutnya yang perlu diperhatikan lagi juga adalah ini saya dapatkan dari buku tadi ya, buku yang saya upload di LD Ruto dan dan itu memang guide-nya lumayan step by step. Yang nggak tidak kalah pentingnya apa? Availabilitas data, ketersediaan data. Ya, ya. Nah, ketika kita mau riset, harus perhatikan juga. Ya. Kalau misalkan data datanya nggak banyak, wah, misalkan mahasiswa datanya nggak banyak, udah isinya nangis aja. Gitu. Nah, kalau udah mbak sudah lulus ya mungkin nggak nangis, tapi ya segala gundah gulana, ya, galau. Ya, ini juga perlu diperhatikan ketersediaan data maksudnya gini. Misalkan kayak apa? Misalkan katakanlah kayak saya. Ya. Saya misalkan mau riset nanopartikulat drug delivery, ya. Saya misalkan mau menggunakan eh, saya kombinasikan dari bahan alam, ya. Saya semisintesis sebenarnya. Berikutnya, ya, terkait dengan data, nah, tanaman apa yang bisa saya semisintesiskan? Atau kemudian saya punya tanaman egg ya. Ternyata ketika saya mau semisintesiskan, ya, datanya belum banyak di sini. Nah, ya kalau misalkan kita mau risetnya itu adalah tidak apa ya, tidak terbatas waktu ya mungkin itu nggak masalah. Tapi ketika kita terbatasi waktu, availabilitas data harus benar-benar pastikan. Nah, terlebih misalkan ya misalkan mas mbaknya ini riset master, kemudian kita juga misalkan risetnya terkait dengan project, itu kan ada waktunya. Availabilitas data, ketersediaan data. Kalau mungkin datanya nggak banyak ya kita harus, ya makanya ini pentingnya perumusan masalah. Kita menentukan perumusan masalah, kita juga harus memperhatikan kita kira datanya gampang didapatkan apa tidak, datanya susah apa tidak, datanya apa ada apa tidak, gitu. Berikutnya yang saat ini sangat-sangat menjadi concern dalam banyak hal ya, terkait dengan riset apa, isu terkait dengan etik ini luar biasa ini ya. Ya. Jadi banyak isu terkait dengan etik ya. Dan ini saat ini ya, kalau sekian waktu lalu ya riset-riset yang menggunakan hewan, manusia dan ada intervensi fisik di sana ya atau intervensi chemical di sana itu diwajibkan mengurus ethical clearance atau ethical approval. Ilmu berkembang ya, dengar-dengar saat ini riset-riset sosial pun ya yang dia kemudian ada kaitannya dengan subjek manusia dan kemudian ada proses interaksi dengan manusia itu juga diminta ethical approval
atau tujuan etik ya, terkait dengan isu etikanya. Ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi misalnya kita dalam merumuskan suatu masalah ya, kira-kira isunya bagaimana etiknya, ada masalah nggak dengan etikanya, kalau ada ya harus hati-hati, lebih baik ya kira-kira kalau ada kira-kira seberapa dalam ya, seberapa mengganggu isu etiknya itu ya. Tuh. Kemudian itu tadi hal yang perlu diperhatikan dalam menseleksi, dalam memilih terkait dengan eh, masalah penelitian atau perumusan masalah. Begitu, masalah penelitian yang baik itu yang bagaimana sih? Nah, di antaranya masalah penelitian atau riset problem yang baik ya, relevan dengan bidang ilmu, ilmiah dan praktis. Ya, jadi relevan ilmunya. Ya kalau bisa misalkan kita mau meneliti eh, farmasi, mau mendevelop, mengeksplor obat baru dari tanaman sekitar, ya harus relevan. Ya. Ya, kita harus mengkaji sisi farmakologinya, sisi farmakognosinya, terus kemudian tadi kita lihat juga relevansinya juga dengan etikanya seperti apa. Karena kan misalkan nih, contoh ya, ganja itu banyak 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 potensinya, banyak manfaatnya. Tapi kan secara etik di sini kan haram, sehingga ya kurang relevan. Ketika misalkan kemudian kita akan melakukan atau membuat penelitian terkait dengan ganja. Berikutnya kriteria berikutnya adalah memiliki nilai kebaruan atau kontribusi. Ya, ini jadi pasti ini masalah tadi masalah utama juga ketika misalkan kita mengajukan proposal, kemudian ada semprot diuji, kebaruannya apa? Kalau bahasa Inggrisnya novelty-nya apa? Karena dengan kebaruan novelty itu kita akan kontribusinya apa buat keilmuan. Nah, makanya kalau di farmasi, Fikes sih tujuan itu cuma satu, manfaat pun juga manfaat macam-macam. Kalau saya beberapa kali nguji di mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsud, tujuan itu ada dibagi dua, tujuan umum, tujuan penelitian umum, tujuan umum penelitian dan tujuan khusus. Ya, kalau manfaat macam-macam mirip FK dan Fikes. Jadi manfaat buat penulis, manfaat buat masyarakat, manfaat buat sekitar dan macam-macam yang lain. Kalau misalkan masalah kita adalah baru, tentunya dia akan memberikan minimal kontribusi keilmuan. Bisa juga lebih, misalkan oh, ternyata dia tidak hanya memberikan kontribusi keilmuan, tapi dia juga ada kontribusi langsung ke masyarakat, kan luar biasa impact-nya. Itu memiliki nilai kebaruan atau kontribusi. Kemudian sekedar masalah penelitian yang baik berikutnya adalah spesifik dan fokus, ajem, ya, jelas, ya, tidak kabur, tidak ngelambiar. Kemudian apa dapat diteliti dengan metode ilmiah, ya, saintifiknya runut, ya, semuanya bisa ditelusuri, ya, semuanya berbasiskan dari literatur, ya, ya, semuanya terukur, bisa diamati, metode-metodenya semuanya dari literatur yang bisa dipercaya, yang bonafit, itu dapat diteliti dengan metode ilmiah. Kemudian yang kelima, layak dari sisi waktu, biaya dan sumber daya. Ini perlu dinaikkan ya. Kalau misalkan ternyata layak tapi ternyata biayanya gede, wah, layak tapi sumber dayanya nggak ada, nah, terus gimana dong? Pak, kamu nggak boleh Pak, layak kemudian biayanya besar. Ya boleh, tapi kan kemudian nah, tentunya harus diukur-ukur kan. Layak tapi sumber dayanya nggak ada, sama ya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Kemudian memiliki kontribusi terhadap ilmu dan atau praktek. Ini kaitannya dengan kebaruan. Jadi saya sampaikan kontribusi minimal terhadap ilmu. Nah, lebih besar lagi terkait dengan kontribusi real di masyarakat. Nah, sejawat. Yang terakhir terkait kriteria masalah dan baik etis ya, dia tidak melanggar etika dan visible. Visible itu memang layak untuk dilakukan, layak untuk dikerjakan.
Kemudian langkah misalnya perumusan masalah, yang pertama identifikasi fenomena atau isu. Kan kita ada latar belakang masalah dulu. Ya, makanya sebelum kita menentukan perumusan masalah, kita latar belakang masalah dulu. Kita eksplorasi dulu. Ya, fenomena atau isu atau kejadian-kejadian yang kemudian itu layak untuk kita teliti. Kita rumuskan masalahnya, penelitiannya apa, identifikasi. Setelah itu, ya, telah teori dan penelitian terdahulu. Ya, makanya kan kalau di sistematika proposal penelitian atau laporan penelitian, ya, kalau proposal belum ada data, laporan sudah ada data hasil, ya, biasanya kan pendahuluan. Pendahuluan akan cerita tentang masalahnya apa. Kemudian masalahnya itu dikaitkan dengan teorinya seperti apa, penelitian terdahulunya seperti apa. Nah, pendahuluan atau latar belakang masalah yang bagus itu tidak boleh banyak menceritakan tentang teori. Misalkan, ya, eh tadi misalkan katakanlah nano drug delivery untuk penyakit liver. Di situ di latar belakangnya tulis nanoteknologi adalah berapa enggak. Kita butuh itu teori tapi tidak boleh yang sifatnya adalah bukan tak boleh ya mau saya ralat ya, saya bukan tak boleh, akan lebih bagus ketika teorinya itu bukan definisi, bukan pengertian, tapi memang langsung ya, menurut ini bla 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 bla. Jadi tidak ini adalah jadi fakta-fakta yang ada seperti begini ya. Sementara menurut teori ini begini begini begini. Gitu. Dan penelitian terdahulu dari masalah latar belakang masalah kita itu ya sudah ada yang pernah meneliti apa belum? Itu kan di latar belakang masalah. Dari mana kita bisa tahu dia udah ada diteliti apa belum? Literatur review kan. Kita cari pustaka ya sudah ada. Kalau sudah ada, kemudian masalahku begini, udah ada. Kemudian apa yang membedakan? Nah, membedakan itu bisa menjadi nanti perumusan masalah karena menjadi kebaruan novelty dari penelitian kita. Setelah itu temukan, nah ini saya tadi temukan kesenjangan penelitian research gap. Dan misalkan penelitian dahulu udah ada, kita masalah ini ya, ternyata udah ada yang meneliti ini. Ya, berarti research gap-nya apa? Bisa penelitiannya apa? Nah, kemudian yang keempat, nyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Jadilah perumusan masalah kita. Kita cari masalah, terhadap masalah, dan kita cari literatur yang sesuai, penelitiannya sudah ada bagaimana. Oh ternyata ada ini nih gap risetnya, gapnya. Ini menjadi perumusan masalah kita. Bentuk rumusan masalah, contoh deskriptif, bagaimana gambaran bla 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 bla. Ya, deskriptif. Ada juga komparatif. Nah, apakah terdapat perbedaan? Ini simpel, ini sampel aja ya, contoh ya, sampel. Ada yang asosiatif hubungan, apakah terdapat hubungan pengaruh bla 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 bla. Ada juga nanti eksploratif, ya. Bagaimana kira-kira potensi bla 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 eksploratif. Ya. Ini bentuk perumusan masalah. Saya tidak memberikan contoh secara ini karena eh, ya kan ya relatif ya ininya ya dan biasanya gini kalau di proposal memang terutama proposal-proposal penelitian yang terkait dengan ya terkait dengan ini memang kak proposal ada strict ya perumusan masalahnya apa ya di dalam sistematikanya ditulis. Tapi kalau dalam paper publikasi artikel ilmiah tidak dibunyikan spesifik. Ya, makanya kalau di paper ilmiah ya judul abstrak pendahuluan. Setelah pendahuluan nanti ada yang alat dan bahan atau metode. Jadi perumusan masalah diinkludkan di dalam pendahuluan. Biasanya yang perumusan masalah tujuan penelitian itu di paragraf akhir kalau paper artikel ilmiah. Tapi kalau di proposal penelitian eh, dia dibikin subjudul sendiri perumusan masalah. Setelah perumusan masalah nanti ada tujuan penelitian. Contoh rumusan masalah ya. Bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan apotek X? Apakah terdapat perbedaan efektivitas obat A dan obat B dalam menurunkan tekanan darah? Ini contoh-contoh penelitian. Apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan? Ya, ini contoh pertanyaan perumusan masalah.
Kalau dalam penelitian ya harusnya ada latar belakang masalah seperti apa, terus masalah begini nanti diteruskan, dilanjutkan dengan tujuan penelitiannya. Maksud saya tadi saya tidak mengasih contoh perumusan masalah dari penelitian mungkin mahasiswa saya yang enggak jadi dari ini ya karena eh, ya dari sebenarnya pertanyaan ini aja sudah cukup mewakili gitu ya. Baik, setelah perumusan masalah ada tujuan penelitian. Ya. Definisinya apa? Pernyataan mengenai hasil yang ingin dicapai dari penelitian. Jadi saya sempat ini ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Kalau di proposal, makanya tidak sama ya. Jadi eh, ya itu tadi ini Mbak Masnya kan juga background S1-nya macam-macam ya. Jadi tadi saya sempat menyampaikan katakanlah kayak diunsut saja, diunsut itu untuk yang skripsi atau proposal dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsut itu tujuan penelitian dibagi dua. Ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Jadi tujuan banyak. Tapi di Fikas tujuan penelitian hanya satu. Tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitian sehingga eh, dan memang tujuan penelitian harus nyambung dari perumusan masalah. Jadi misalkan ini contohnya dari contoh perumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan apotek X? Tujuan penelitiannya bisa bunyinya adalah mengetahui ya, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan apotek X atau mendapatkan informasi tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan apotek atau mendapatkan gambaran tingkat kepuasan itu tujuan penelitiannya. Jadi nyambung kan tujuan penelitian ya jawaban yang ingin dicapai dari masalah penelitian. Contoh nah, tadi tujuan umum menganalisis efektivitas protokol penggunaan antibiotik di rumah sakit X. Tujuan khususnya mengidentifikasi pola penggunaan antibiotik, mengevaluasi tingkat resistensi, menganalisis hubungan antara protokol dan resistensi. Nah, karena ada tujuan umum dan tujuan khusus, ya tadi saya sempat ini kan bahwa eh, nanti di kesimpulan ya itu ada yang kemudian jadi kalau saya lihat di FK ya, jadi kesimpulan itu menjawab tujuan penelitian. Juga di FK karena ada tujuan umum, tujuan khusus, jadi kesimpulannya lumayan, lumayan banyak karena ini harus jawab, harus jawab, harus jawab. Tapi kalau perumusan masalah kemudian nyambung ke tujuan penelitian hanya hanya tujuan saja, nah, kesimpulannya ya inline dia perumusan masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan. Jadi nanti itu nah kalau kita ini di Fikas kita tidak mengikut FK, jadi kita hanya perumusan masalah, tujuan penelitian dan kesimpulan. Harus nyambung itu. Kalau di Fikas perumusan masalah satu misalkan, tujuan penelitian juga satu, nyambung dari perumusan masalahnya. Gitu. Ini contoh yang lain bahwa ternyata tidak hanya jadi itu tidak sesuatu yang baku gitu ya. Jadi kok bisa Pak? Ya nggak masalah. Ya, tergantung dari institusinya kan. Gitu. Ya. Makanya eh, ya itu kan terkait dengan proposal dan proposal penelitian atau proposal tesis, proposal skripsi, nanti nyambung ke hasilnya kan skripsi tesis. Ya. Makanya di dalam publikasi artikel publikasi tidak ada tujuan secara eksplisit. Ini ya di paragraf akhir dari pendahuluan nanti di situ disampaikan tujuan penelitiannya ini apa, tujuan studinya ini apa. Sehingga nanti dan tujuan itu adalah ini dari perumusan masalah. Sehingga nanti di kesimpulannya nyambung dengan perumusan masalah dan tujuannya. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut ya. Kemudian apa hubungan masalah dan tujuan? Ya, hubungannya adalah inline ya. Jadi harus nyambung. Rumusan masalah
umumnya dalam bentuk pertanyaan. Umumnya, ya kenapa? Karena ada rumusan masalah, terutama saya pernah baca itu di ilmu-ilmu sosial, fisik, hukum, kan saya lupa-lupa ingat, dia perumusan masalahnya tidak dalam bentuk pertanyaan. Nah, kalau di ini umumnya perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian tujuan penelitiannya dalam bentuk pernyataan. Jadi kalau perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, perumusan masalah, kalau tujuan penelitian dalam bentuk pernyataan. Contoh rumusan masalah. Apakah ada hubungan antara stres kerja dan produktivitas karyawan? Tujuan penelitiannya untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dan produktivitas karyawan. Nah, komponen perumusan masalah menyatakan apa yang jadi masalah, tujuan penelitian menyatakan apa yang ingin dicapai. Antara perumusan masalah dan tujuan penelitian harus selaras dan logis. Kita 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 saintifik, kita ilmiah, harus logis. Ini visualisasinya, ya. Kita ada masalah, udah masalah itu kita rumuskan, kita jadikan tujuan penelitian, implikasinya apa. Masalah titik awal seluruh penelitian, menentukan arah, fokus dan relevansi tadi, dan menjadi dasar penyusunan dan tujuan, menjadi dasar penyusunan tujuan dan metodologi penelitian. Contoh kasus, misalkan studi evaluasi kepatuhan penggunaan obat diabetes di puskesmas. Masalah rendahnya kepatuhan pasien terhadap regimen obat. Tujuan umum menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Kurang kurang mempengaruhi. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Tujuan khususnya mengukur tingkat kepatuhan, mengidentifikasi faktor demografis, menilai peran edukasi farmasi. Ini biasanya kalau penelitian kayak gini biasanya tebel-tebel nih. Kalau misalkan ada studi begini, tujuannya begini, tujuan saya wes biasanya tebel-tebel. Kan harus riset manajemen farmasi, farmasi klinik harus tebel-tebel ya. Karena masalahnya dibikin ya, berlapis-lapis dan jadi ini masalah ya, latar belakang masalah, kemudian jadilah pertanyaan penelitian perumusan masalah, setelah itu menjadi tujuan, nah, kemudian kita bikin metode implikasinya seperti apa. Sehingga dia harapannya hasil penelitiannya nanti di kesimpulan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian kita. Udah ringkasan, jadi perumusan masalah adalah inti penelitian harus jelas dan terarah. Tujuan penelitian target yang dicapai harus sesuai dengan perumusan masalah. Keduanya menjadi fondasi penelitian ilmiah harus disusun dengan logika, logically, etik, sesuai etika dan relevansinya jelas. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun masalah dan tujuan yang tajam dan bermakna. Penelitian yang baik dimulai dari pertanyaan yang bermakna, tidak kabur. Kalau pertanyaannya kabur, hasilnya juga akan kabur. Begitu kurang lebih. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau enggak ya, kalau enggak mungkin ini itu segera saja. Kalian Rika apa pengantar riset penelitian udah mulai juga kan ya? Baru satu kali pertemuan, Bapak. Baru satu kali. Untuk untuk yang pertemuan minggu kelima dengan Bu Hening nanti hari Senin, Pak. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Enggak yang pengantar riset belum ya? Ya itu monggo Setelah diinikan. Metopen ini, habis ini pengantar riset, Pak. Oh jam berapa? Jam 4. Oh mantap ya. Ya Sabtu Sabtu kuliah ya. Tapi kan online. Tapi ya sama aja ya kalau ya saya nggak tahu kalau mahasiswa kalau dosen ya ya ya